Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena sudah tentu kita sehat, maka kita dapat melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membuat tabel di Microsoft Word. Karena ada beberapa hari kemarin ada teman-teman yang bertanya kepada saya, masih pemula, masih awam. Mereka bertanya kepada saya, gimana sih cara membuat tabel di Microsoft Word? Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama cara membuat tabel di Microsoft Word. Bagi teman-teman yang pemula, jangan skip video ini, simak sampai selesai agar bisa memahami cara bagaimana kita membuat tabel. Oke, tidak berlama-lama teman-teman semua, kita buka lembar baru Microsoft Word untuk kita memulai bersama-sama. Pertama-tama kita buka dulu lembaran kerja Microsoft Word kita. Di sini saya menekan tombol kontrol pada keyboard dan huruf N, bukan M, N, untuk membuka dokumen baru. Oke, sudah. Kita besarkan sedikit tampilannya. Oke, kira-kira begini. Lalu kita buat menjadi landscape, kita atur posisinya memanjang. Landscape namanya. Kita masuk ke pack layout di sini, kita klik, lalu kita masuk ke orientation. Kita klik, lalu kita pilih landscape. Ini posisi portrait, yang ini berdiri ini namanya portrait. Yang tidur memanjang kayak gini namanya landscape. Oke, kita klik landscape, maka posisi kertas akan seperti ini. Kita naikkan lagi sedikit agar bisa lebih jelas. Oke, setelah sudah begini, untuk membuat tabel di lembar kerja Microsoft Word, pertama-tama kita klik di menu yang namanya insert. Di sini tempatnya ini. Insert. Lalu di sini ada banyak menu, tapi untuk membuat tabelnya ini tulisannya table. Kita klik table, maka di sini akan tampil menu untuk cara bagaimana kita membuat tabel. Di sini sudah ada juga, tapi di sini sampai batas 10, barisnya sampai 8, yang ke sebelah kanan itu sampai 10. Tapi misalnya kita membuat tabel lebih dari 10 kolomnya ke bawah, barisnya ke bawah, maka kita tidak bisa menggunakan ini karena tidak cukup ruangnya. Maka kita harus mulai dari yang di bawah ini, namanya insert table. Di sini kita mau pakai berapa baris pun boleh. Kita mulai ke klik insert table-nya. Di sini kita tentukan misalnya yang ke kanan itu 5 baris. Yang ke bawah misalnya 15 baris. Kita hapus 2, ketik 15. 15, kita buat 16 saja. Agar sebentar yang kita pasang nomor itu dia jadinya 15, sedangkan yang satunya itu buat kolom untuk kop daripada tabel tersebut. Oke, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah begini, biasanya tabel itu, teman-teman, kolom pertama daripada tabel ini biasanya ruangnya lebih luas, lebih lebar. Bagaimana caranya kita akan membuka menjadi sedikit lebar daripada yang sekarang ini, kan sempit sekarang posisinya. Caranya kita letakkan kursor di atas garis yang ini sampai bentuknya seperti ini. Bentuk kursornya seperti ini, kita tekan tahan mouse dan tarik ke bawah. Oke, maka di sini sudah agak sedikit terbuka. Lalu misalnya di dalam tabel, teman-teman,
Biasa kolom pertama itu adalah kolom untuk penomoran. Ini di sini masih lebar. Biasa kolom nomor itu kan kecil, sempit. Bagaimana caranya untuk kita membuat sempit? Kita buat seperti yang tadi. Letakkan kursor di sini. Nah, sampai modelnya seperti ini, bentuk kursornya kita tekan mouse sebelah kiri sampai bentuk garis titik-titik itu, dan kita tahan, tarik ke sebelah kiri. Dorong ke sebelah kiri terus sampai pas posisi. Oke, lepas. Kemudian di dalam tabelnya kita taruh misalnya nomor yang pertama, yang kedua nama, yang biasanya kolom ketiga itu jenis kelamin, kolom jenis kelamin. Kita taruh JK atau LP pun boleh. Kemudian yang berikutnya ini misalnya kita taruh nama orang tua. Biasa kolom terakhir itu ditaruh kolom keterangan, tapi biasanya disingkat cat saja. Oke, posisinya sudah begini. Kolom jenis kelaminnya kita kecilkan seperti kolom nomor yang sudah kita buat tadi. Kita letakkan kursor di sini, yang sebelah kanan ini. Tekan sampai bentuknya garis-garis seperti ini, garis panjang titik-titik ini kita tarik ke sebelah kiri. Oke, posisinya pas di sini. Lalu kita lanjutkan dengan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai pada kolom terakhir. Kemudian kita membentuk tabel ini menjadi 2 garis. Pinggir-pinggirnya ini kita bentuk menjadi garis 2, garis double seperti ini. Caranya kita blok seisi tabel ini, kita blok semua dari atas sampai di bawah, lalu kita masuk di menu home, lalu kita klik di sini, namanya border and shading. Kita klik di sini, lalu kita terus sampai di bawah border and shading di sini. Kita klik, lalu kita cari. Ini yang sudah terseleksi warna biru seperti ini, itu yang sekarang ada posisi di dalam tabel ini. Satu-satu garis tipis halus ini, itu sudah di sini. Sebentar kita cari yang double garis, ada di bawah. Nah, yang ini. Kita klik yang ini. Apabila sudah terseleksi seperti ini, maka dengan sendirinya di dalam tabel ini akan membentuk 2 garis atau garis double. Lalu kita hilangkan garis yang paling tengah ini. Kita hilangkan, lalu kita kembali ke garis yang halus tadi. Yang ini. Kita klik ini dan kita letakkan di dalam sini. Oke. Kemudian kita klik OK. Maka garis pinggir dan garis pembatas daripada kolom ini akan menjadi garis double. 2 garis double di sini. Kemudian biasanya di dalam kolom kop daripada tabel ini, pembatas ini biasanya tebal juga. Itu juga kita bentuk seperti yang tadi itu. Setelah kita blok semuanya seperti ini, kita klik border and shading lagi. Kita masuk ke sini, border and shading. Kemudian ini kan tadi sudah kita pilih, maka dengan sendirinya masih terseleksi. Oke, dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita klik yang bawahnya ini. Oke, lalu kita klik OK. Maka semuanya akan membentuk garis double seperti ini. Kemudian di dalam kolom ini kelihatannya semua teks yang sudah kita ketik di dalam itu berada pada posisi sudut kiri atas. Berada pada posisi sudut kiri atas. Kita akan posisikan dia di tengah-tengah sini. Caranya kita blok semuanya sampai di kolom keterangan. Kemudian kita di sini pun boleh, dari menu home sini kita boleh juga klik di sini. Tapi posisinya
masih tetap di atas, kita akan letakkan dia di tengah-tengah. Jadi tidak sampai di bawah juga, tidak. Jadi tidak sampai di bawah sini juga, tidak di atas sini juga, tapi dia akan ada di posisi tengah-tengah. Posisinya menggantung. Ke bawah pun tidak, ke atas pun tidak, tapi dia posisinya ada di tengah-tengah. Caranya sudah kita blok seperti ini, kita masuk ke menu layout di sini, paling ujung ini. Menu layout kita klik, lalu kita ke sini dan kita klik yang kedua ini, namanya Allegiance Center. Kita klik ini Allegiance Center, maka semua teks akan menggantung di tengah-tengah. Nah, posisinya seperti ini. Oke, kemudian misalnya di kolom nama orang tua ini, lah, kok ada nama orang tua? Nama orang tua ini kan ada ayah, ada ibu. Berarti kita harus pisahkan antara nama ibu dan nama ayah. Bagaimana caranya kalau kita sudah buat tabel seperti ini dan kita mau membagi antara nama ayah dan nama ibu? Kita akan membuat satu kolom lagi, satu garis lagi ke bawah. Caranya gimana? Kita ke menu desain. Kita klik di dalam tabel dan kita menuju ke menu desain, ada di sini. Ini menu desain. Lalu kita klik yang bentuknya seperti pensil ini, namanya Draw Table. Draw Table ini kita klik, maka kursor akan membentuk seperti pensil seperti ini. Sudah seperti pensil, lalu kita letakkan di sini. Kita taruh di sini, kita tahan, klik tahan mouse-nya, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah selesai. Kita sudah membagi satu tabel ini menjadi bagi dua. Lalu kita klik kembali untuk normalkan kursornya. Nah, sudah seperti ini. Kalau nama orang tua berarti isi di bawah dalamnya itu pasti ada ayah dan ibu. Maka kita di sini kita ketik ayah. Kolom sebelahnya kita pilih ketik ibu. Tekan mouse panah sebelah kanan, lalu kita ketik ibu. Oke, kalau sudah begini teman-teman, posisi ayah dan ibu sudah di sini, dan nomornya kita akan geser ke bawah. Kita blok semuanya, lalu kita cut. Caranya tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita tekan huruf X. Nah, lalu kita pindahkan ke kolom urutan kedua. Di sini lalu kita kembali tekan tombol kontrol pada keyboard dan tekan huruf V. Maka dia akan seperti ini. Kemudian ini sudah ada ayah dan ibu di dalam kolom sini. Berarti kolom yang ini akan kita gabungkan menjadi satu. Tapi sebelumnya kita ketengahkan ayah dan ibu dulu. Kita blok, masuk ke layout lagi, kita klik Allegiance Center. Biar ayah dan ibu berada pada posisi tengah-tengah seperti yang lain ini. Kemudian kolom yang ini, yang di bawah ini dan yang ini bawah ini dan yang ini akan kita satukan dengan kolom keterangan, kolom nama, kolom LP dan kolom nomor. Caranya kita klik di atasnya, lalu kita tahan mouse dan tarik ke bawah. Oke, ketika dua-dua sudah terseleksi seperti ini, di dalam menu layout, masih dalam menu layout ini, kita klik Merge and Center. Merge and Center, kita klik di situ. Maka teks nomor akan turun ke bawah di tengah-tengah. Nah, sudah. Kita pindah lagi ke kolom nama. Begitu juga kita blok, lalu tarik ke bawah. Sudah bentuk seperti ini, kita klik Merge and Center. Merge Center, Merge Cells. Maksudnya Merge Cells. Oke, kalau di Excel baru Merge and Center. Kalau di sini istilahnya Merge Cell. Kemudian di
kolom laki-laki dan perempuan juga demikian, kita blok, tarik ke bawah, merge cells lagi. Kemudian di kolom keterangan demikian juga kita blok, lalu merge cells. Oke, sudah begini. Yang pinggir bawah ini kembali kita buat menjadi double garis. Caranya kita blok sampai batas di sini. Karena ini dia tidak bisa lewat. Sudah ada di sini, nanti kita bikin ulang lagi. Jadi cukup kita klik di sini, tarik sampai di kolom laki-laki perempuan. Kemudian kita masuk ke menu home. Lalu kita klik border and shading. Dan kita klik, ini sudah terseleksi seperti ini tadi. Kita klik lagi, lalu oke. Berikutnya kolom ayah dan ibu. Juga kita blok, tarik menuju ke kolom ibu. Lepas di situ kita masuk ke border and shading. Sudah terseleksi seperti ini, kita klik lagi yang bawah ini. Oke. Kemudian kolom keterangan. Kolom keterangan kita masuk ke border and shading, lalu kita klik lagi ini dan oke. Oke teman-teman semua, oh ya, garis tengahnya ini juga kita caranya begini. Kita buat jadi garis tengah seperti yang tadi itu. Masuk ke border and shading, di sini masih garis satu itu yang tadi gambarnya tadi itu, kita klik, di sini sudah terseleksi, kita klik lagi. Oke, maka semua akan membentuk double garis di dalam tabel. Oke, ini kita hitamkan semuanya dulu, kita blok semua sampai di sana. Lalu kita tekan huruf B ini, klik huruf B ini, namanya bold atau mempertebalkan huruf. Nah, sudah seperti itu, yang di dalam ini juga kita pertebalkan. Kita blok lagi, kita naikkan ukurannya menjadi 12. Ini posisi 11, kita tekan di sini saja. Kalau klik di sini jadi 12. Oke, di sini juga kolom ayah dan ibu juga kita naikkan ukurannya jadi 11. Oke, di sini di kolom nomor juga kita akan posisikan angka-angka yang ada di dalam kolom nomor ini di posisi tengah. Itu cukup kita klik di sini. Oke, kita tebalkan juga. Contohnya kan begini. Kemudian setelah kita bikin semua kolom seperti ini, loh tadi misalnya kita rencana, tadi rencananya di sini kolom keterangannya misalnya tidak mau kita hilangkan. Tadi rencananya kita mau bikin berapa kolom saja, tapi ini kok lebih. Kita harus hapus satu kolom lagi. Bagaimana caranya untuk menghapus kolom yang ini? Kolom yang tidak kita gunakan. Caranya kita blok lalu tarik ke bawah. Sudah terseleksi, sudah terblok seperti ini, lalu kita tekan tombol backspace pada keyboard di laptop atau komputer. Tekan tombol backspace-nya, maka dia sendiri akan terhapus. Namun di sini kan kita tidak rencana untuk menghapusnya, maka kita kembalikan, tekan Ctrl dan huruf Z pada keyboard. Maka dia akan kembali seperti semula. Kemudian setelah kita bikin tabel seperti ini, tadi berapa, 15 atau 16? Ternyata, di dalamnya saya mau bikin sampai kolomnya lebih, sampai full. Gimana caranya tambah kolom ke bawah? Kita tinggal blok lagi. Blok sampai di ujung, lalu tarik ke bawah. Sudah terblok seperti ini, semua warna biru seperti ini, kita klik kanan pada mouse. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita pilih insert. Kita tunjukkan mouse pada kursor pada insert, lalu kita ke bawah pilih reset row below, reinsert rows below. Kita klik, maka tabelnya akan bertambah, kolom tabelnya akan ke bawah bertambah. Kita tambah lagi, misalnya klik lagi, klik kanan pada mouse, pilih insert,
lalu pilih insert row below, maka kolomnya akan bertambah. Kemudian misalnya di sini saya mau kasih warna, misalnya teman-teman pingin untuk mau kasih warna, silahkan di blok sampai di ujung, sampai di kolom keterangan, lalu lepas, lalu kita klik di yang gambarnya ember ini. Masih tetap dalam menu home, di dalam menu ini submenu ada gambar ember namanya shading. Kita klik, lalu pilih nomor sesuai dengan yang teman-teman suka. Contoh, saya pakai warna inilah, warna hijau muda. Terus kolom nomornya juga kasih warna hijau muda misalnya. Sudah warna hijau begini, kita tinggal klik langsung saja, tidak apa-apa. Oke. Kemudian misalnya kolom ayah dan ibu, kasih warna lain. Warna apalah terserah teman-teman. Klik lalu masuk ke sini lagi, kita pilih warna lain sesuai dengan keinginan kita. Klik. Terus misalnya di dalam kolom sini, kita mau taruh warna lain lagi. Silahkan di blok semuanya seperti ini. Lalu kita klik warna yang inilah misalnya. Ini. Kemudian di sini lagi kolom LP-nya kita ganti lagi nomor warnanya. Misalnya warna ini. Kolom ayah dan ibu jadi satu warna. Misalnya kita pakai warna yang ini. Terus yang di sini kita pakai warna ini pun boleh, atau ini si warna yang enggak. Oke, selesai teman-teman. Beginilah cara membuat tabel di Microsoft Word. Yang warna-warna ini cuman tambahan saja teman-teman. Intinya daripada ini adalah langkah-langkah membuat tabel yang sudah kita lakukan tadi itu lebih penting. Sedangkan warna ini cuma tambahan saja agar tampilannya lebih keren, lebih oke daripada pekerjaan yang akan kita lakukan. Demikian video kita kali ini. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.